Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, 4 hari belakangan ini tawuran kelompok warga terjadi di wilayah Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan tawuran di utara Makassar itu melibatkan 4 kelompok warga berbeda dan menimbulkan berbagai kerugian. Untuk terhubung dengan reporter Tribun Timur ada rekan Emba dari Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore Ilu. Iya, rekan Emba, seperti apa aksi tawuran antara kelompok warga yang terjadi 4 hari belakangan ini, tepatnya di Kecamatan Talo, Kota Makassar? Ya, baik Ilu, di wilayah Kecamatan Talo, Kota Makassar saat ini diwarnai aksi tawuran kelompok di mana melibatkan 4 kelompok warga berbeda, yaitu dari kelompok warga Lembo, kelompok warga Layang, kelompok warga Lorong 148 Tinumbu, dan kelompok Kandiat 3 Bunga Jaya. Ah, Tawuran ini 4 hari terakhir ini dan per hari ini saat saya mengabarkan saat ini masih berlangsung tawuran di tepatnya di Jalan Layang, yaitu perbatasan Layan dan Lembo yang terjadi di tepi kanal. Baik, rekan. Polrestabes Makassar telah mengerahkan polisi ke lokasi dan saat ini masih berlangsung proses pembubaran kelompok warga yang terlibat tawuran. Dan untuk pemicu dari tawuran ini sendiri uh, belum dapat dipastikan oleh pihak kepolisian. Hanya saja Kapolres Tabes Makassar yang kami wawancara sebelumnya mengatakan awal mula konflik ini terjadi itu pada 36 tahun silam ataupun pada tahun 1989. Dari situ muncul kemudian dendam lama, namun belakangan tahun ini konflik ini sempat meredah, bahkan 2024 lalu itu hampir tidak terjadi adanya tawuran ataupun bentrok antar warga. Namun pertengahan dari 2025 ini hingga saat ini bentrok terjadi dan sepekan terakhir 4 hari terakhir ini aksi tawuran kelompok ini terjadi tiap harinya. Ilo. Baik, apakah ada warga yang terluka akibat adanya bentrok 4 hari ini, rekan Emba? Betul, catatan dari kepolisian sejauh ini ada 4 korban yang masing-masing terkena anak panah busur. Terbaru pada Senin malam atau malam tadi, itu ada perempuan muda terkena busur di bagian leher belakang dekat punggung. Kemudian ada juga seorang pria yang merupakan penjual ikan terkena anak panah atau busur di bagian mata kiri. Ilo. Baik, dan juga untuk kerusakan, baik itu kerusakan rumah, kemudian fasilitas umum, dan juga barang-barang warga, apakah hingga hari ini dilaporkan tercatat, rekan Emba? Ya, kerusakan material untuk bentrok semalam di wilayah Lorong 148 ada 2 motor terbakar, yaitu motor sepasang suami istri yang merupakan driver ojek online. Ini dibakar oleh kelompok perusuh ataupun kelompok dari pelaku tawuran ini. Kemudian kabar terbaru, tawuran di Layang mengakibatkan sebuah rumah terbakar, namun belum pasti apakah terbakar karena oleh pelaku tawuran atau tidak. Yang jelasnya saat tawuran terjadi di saat yang sama ada rumah terbakar. Kilo. Baik, terakhir rekan Emba, bagi seluruh masyarakat Kota Makassar, mungkin ada jalan ataupun juga lokasi-lokasi yang saat ini harus dihindari karena adanya konflik ini. Ya, untuk akses jalan yang tentu perlu dihindari yaitu di sekitaran Jalan Kandea 3, Jalan Lembo, Jalan Layang, yang tepatnya memang kondisinya itu kawasan pemukiman padat penduduk dan kawasan jalan inspeksi kanal di utara kota ataupun di wilayah Kecamatan Telo. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dari Makassar. Kami menantikan berbagai informasi. Bagus.
Demikian Tribun Timur Update kali ini Tribuners. Jangan lupa saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. PLN mendukung pertumbuhan usaha petani kopi Kopsi Batui melalui berbagai bantuan nyata seperti penyediaan bibit unggul, mesin grader, alat ukur kadar air kopi, sertifikasi mutu, pelatihan lanjutan, hingga penambahan instalasi listrik. Langkah ini menjadi bukti bahwa peran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan terang, tetapi juga menyalakan harapan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN memberikan persembahan terbaik bagi masyarakat melalui penanaman 7.000 bibit mangrove di Kabupaten Jeneponto. Melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas, PLN WIP Sulawesi berharap program penanaman mangrove ini dapat menjadi langkah awal menuju kawasan pesisir Jeneponto yang lebih tangguh, hijau, dan berdaya saing secara lingkungan dan sosial. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan kepada kelompok tani Kopsi Batui yang mengelola kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kafe di sekitar proyek pembangunan PLTMG Luwu berkapasitas 40 MW. Bantuan berupa bibit dan mesin oleh PLN WIP Sulawesi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja dan peningkatan kuantitas produksi kopi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman 7.000 bibit mangrove jenis Avicennia di lahan seluas 2,7 hektar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan upaya PLN dalam mencegah dampak abrasi dan mendukung keanekaragaman hayati, terutama flora dan fauna pesisir.